Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan bersikap dalam memandang kebaikan sampai-sampai seolah tak ada keburukan, ini akan membuat orang kehilangan kewaspadaannya. Kemudian lagi menutupi keburukan diri dengan cara mencari-cari kekurangan pada kebaikan orang lain akan menjebak ke dalam ketertipuan yang akut. Di kalangan kebanyakan, bersikap dan berperilaku dengan takaran anggapan yang berlandaskan kepada nafsu ingin disukai oleh orang banyak, sikap seperti ini akan mematikan kewaspadaan. Seperti pribadi yang bersikap baik kepada siapa saja. Sebetulnya sikap seperti ini tidaklah sesederhana anggapannya, seperti juga ungkapan pokoknya bersikap baik sajalah, atau dia orangnya bersahabat kepada semua orang. Pertanyaannya, apa iya syariat mengajarkan bersahabat kepada semua orang? Ketahuilah, sikap seperti ini hanya untuk orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu hamba yang Allah jadikan pantulan cahaya segala kebaikan, dan tidak ada lagi keburukan yang bisa menggelapkannya, yang disebut dengan abdal. Orang yang menyandang gelar abdal sebetulnya bukanlah dia yang mampu membaikkan semua keadaan dan meniadakan keburukan, tetapi justru karena dia mengakui tak mampu melakukan itu, dan dia meyakini bahwa Allah lah yang menyelamatkan dirinya dari segala bentuk keburukan orang-orang di sekitarnya. Jadi ketika kamu yang masih jauh dari derajat ini kemudian berkata, pokoknya bersikap baik sajalah, jika dicermati ungkapanmu seperti ini lebih kepada keponggahan. Kamu pikir setan akan tinggal diam? Tidak, sekali-kali tidak. Justru setan dengan mudahnya akan mematahkan ungkapan ponggah seperti ini. Ungkapan seperti ini adalah termasuk keberpalingan dari tuntunan Allah, dari hukum Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan, termasuklah juga ada kebaikan dan ada pula keburukan. Orang yang beranggapan pokoknya berbuat baik sajalah kepada semua orang seperti ini, jika Allah datangkan figur yang buruk menyerangnya, maka hancurlah dia. Samping itu, orang yang bersikap seperti ini tidak akan pernah sampai kepada tabligh, karena orang yang jelas-jelas buruk pun dia anggap baik. Misal terhadap orang-orang yang mengerjakan larangan Allah dan melalaikan perintah Allah, biasanya sikap dia terhadap orang-orang yang demikian akan tetap dia baik-baikkan saja, dan itu artinya tak akan pernah ada usahanya untuk meluruskan. Jika demikian, lantas di mana letak benarnya? Dalam sebuah hadis ada keterangan seorang akan mengikuti pendirian sahabat karibnya. Karena itu hendaknya seseorang itu memperhatikan siapakah yang harus diambilnya sebagai sahabat. Kemudian menutupi keburukan diri dengan mencari-cari kekurangan pada kebaikan orang lain. Sikap seperti ini akan menjebak seseorang ke dalam ketertipuan yang akut. Suatu ungkapan yang sering keluar dari mulut awam, buat apa dia sholat kalau perilakunya masih tetap saja buruk? Jika ungkapan ini disampaikan oleh orang berilmu, maka ini bernilai tausiah. Tetapi orang yang berilmu justru menghindari menyampaikan ungkapan seperti ini kepada pribadi terkait, karena dia paham bahwa ini akan mematikan giroh ibadah orang yang bersangkutan. Ungkapan seperti ini biasanya akan keluar dari mulut awam agama dengan tujuan untuk menutupi kekurangannya akan ibadah sholatnya. Dan lebih bahayanya lagi, ungkapan ini dia jadikan sandaran untuk menganulir kebiasaannya dalam melalaikan sholatnya. Melalui ungkapan yang sebetulnya ayat-ayat setan ini akan membuat ketertipuan dirinya semakin akut. Setan akan membisikkan ke dalam hatinya, kelalaianmu akan sholatmu tidak lebih buruk dari dia yang sholat tetapi perilakunya tetap buruk. Dan pada realitasnya, orang-orang yang demikian akan menetapi kelalaian dan kemunafikannya. Lantas di mana baiknya?
Jadi, benarlah bahwa tak ada amalan baik tanpa didahului dengan pemahaman akan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.